Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan di mana Imam Muslim rahimahullah taala di dalam muqaddimahnya ingin menjelaskan dengan secara gamblang bagaimana cara mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa orang yang bisa diambil. Maka beliau membuat muqaddimah terlebih dahulu. Walaupun di dalam muqaddimah beliau menyelisihi syarat yang beliau sebutkan untuk dalam kitabnya. Karena di dalam kitab beliau Jami' ini, ataupun lebih sering kita dengar Sahih Muslim, beliau mensyaratkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh beliau adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih, tidak di bawah derajat sahih. Tapi di dalam muqaddimah yang beliau mulai dari kemarin yang telah kita baca, dari hamdalahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sanadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai beliau menuliskan tentang bagaimana cara mengambil ilmu, cara mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dalam muqaddimahnya ada beberapa hadis yang beliau menyelisihi syaratnya, yang nanti kita akan lewati insyaallah pada hari ini. Dan di sini kemarin kita telah masuk ke bab yang pertama yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau Imam Muslim sekali lagi tidak membuat bab yang ada ditulis oleh Imam Nawawi atau oleh Imam Fudail ibni Iyad. Dan lebih masyhur yang lebih sering kita pegang seperti yang saya pegang ini ditulisnya oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala babnya. Tapi sebagian kitab itu ditulis oleh Imam Fudail ibni Iyad. Dan Imam Nawawi banyak mengambil manfaat dari tulisannya Fudail bin Iyad. Karena Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala ulama yang lebih terdahulu daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala itu lebih dahulu mensyarah Sahih Muslim daripada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Sami', beliau menyebutkan syarah Sahih Muslim karyanya Imam Nawawi itu banyak sekali menukil, banyak sekali mengambil dari Fudail bin Iyad, karena beliau sangat mengambil faidah yang besar dari Fudail bin Iyad. Walaupun kita lebih masyhur Imam Nawawi, tapi Fudail bin Iyad adalah seorang ulama yang besar dan termasuk ulama hadis. Bab pertama, wujub riwayat al-thiqat wa tarkul kadzdzabin. Wajib bagi kita mengambil riwayat dari thiqat dan juga harus meninggalkan orang-orang yang berdusta. Ini bab pertama. Kemudian bab yang kedua juga kita telah jelaskan kemarin, bab fi tahdhir minal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian, memberikan sebuah waspada, memberikan sebuah warning untuk orang yang berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya beliau kemudian melanjutkan dengan bab yang tidak kalah penting, bab yang mana bisa terjatuh kepada dusta kepada Rasulullah. Walaupun di dalam bab ini tidak memastikan orang itu berdusta atas nama Rasul. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bab an-nahyu
anil hadis bikulli masami'. Tentang apa? Larangan membicarakan semua apa saja yang dia dengar. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam bab terjatuh kedustaan nanti. Tapi bukan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini beliau rahimahullah taala membawakan sanad beliau Imam Muslim rahimahullah taala waqal haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari qala haddatsana Abi وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال. Siapa yang berkata? Ini Mu'adz al-Anbari dengan Abdurrahman al-Mahdi rahimahumullah jami'an. Qala haddatsana Syu'bah an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari seorang tabi'in Hafs ibn Asim. Di mana di sebagian kitab ini tidak menyebutkan Abi Hurairah. Tidak menyebutkan Abi Hurairah. Sebagian kitab Sahih Muslim tanpa menyebutkan Abi Hurairah. Jadi langsung dari Hafs ibn Asim langsung kepada Rasulullah SAW. Maka disinilah yang menyebabkan ada sedikit kecacatan dalam hadis ini. Ada sedikit kecacatan dalam hadis ini. Dan hadis ini tidak bisa kita semata-mata kita hukumi langsung hadis ini sahih. Tidak bisa semata-mata kita hukumi langsung hadis ini sahih. Tapi hadis ini adalah seminimalnya adalah hasan. Karena ada seorang rawi yang tanpa menyebutkan kepada riwayat siapa dan langsung kepada Rasulullah SAW. Dan ada syawahid yang lainnya yang mengangkat derajatnya. Dan juga sampai seorang teman kami juga dulu di kampus ada yang membahas skripsinya tentang hadis ini, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Dan kesimpulan beliau menyebutkan bahwa hadisnya adalah hasan. Maka tadi sudah kita kasih muqaddimah bahwa di muqaddimah Sahih Muslim tidak mensyaratkan hadis sahih yang beliau sebutkan. Tidak mensyaratkan hadis sahih yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah. Kemudian beliau menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup dikatakan seorang itu dusta jikalau dia berkata ini saya kabarkan seluruh apa yang saya dengar. Tadi saya mendengar sebuah kisah, sebuah kejadian begini dan ini yang saya sampaikan ini seluruhnya. Maka apa kata Rasulullah? Kadziban. Kafa bil mar'i kadziban. Karena apa? Karena di sana ada peluang untuk dia menambahkan cerita tersebut. Ada peluang dia salah di dalam menceritakan. Ketika dia berkata ini seluruhnya, bisa jadi mungkin ada yang terluput, bisa jadi ada yang ditambahkan. Dan ini banyak, bahkan pernah terjadi di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bagaimana wahyu pertama turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyebutkan dengan bahasa wa kana yatahannas fi ghar Hira. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahannas fil ghar Hira. Yatahannas di dalam ghar Hira. Dan kemudian Imam Zuhri rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan yatahannas, orang enggak tahu yatahannas itu apa maksudnya. Maka dijelaskan
ya'bud. Ya'bud maksudnya ibadah. Maka Pak, oleh ulama selanjutnya terkecoh, disangkanya itu juga perkataannya Aisyah radhiyallahu anha atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin sangat sekali mudah terjadi ketika kita berkata, kita menceritakan semua apa yang telah kita dengar. Maka di sini beliau memberikan sebuah tahdzir, sebuah pelarangan. Ingat, jangan kita semerta-merta kita berkata ini semua yang saya sampaikan yang saya dengar. Kenapa? Karena bisa terjatuh kepada kebohongan yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian juga beliau membawakan sebuah riwayat yang lain. Sebuah riwayat yang lain yang dimana beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan asar dari Malik ibn Anas. Siapa Malik ibn Anas? Siapa Malik ibn Anas? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Malik ibn Anas adalah seorang ulama hadis dan sekaligus juga fuqaha, Imam Darul Hijrah. Sampai dijulukin Imam Darul Hijrah. Kenapa? Karena beliau imam yang tidak keluar dari kota Madinah. Beliau mencukupkan hanya di dalam kota Madinah belajarnya. Dan keluarlah beliau menjadi imam yang sangat besar. Dan Imam Syafi'i belajar setelah step pertama beliau belajar di ahlul baladnya, di negerinya. Kemudian beliau belajar selanjutnya kepada Imam Malik ibn Anas. Dan bahkan mazhabnya sampai sekarang masih terdengar, mazhab Malikiyah. Dan bahkan dikatakan juga kalau nggak salah Malikiyah ini kalau nggak salah terbesar nomor 2 di dunia. Pertama mazhab apa? Pertama adalah mazhab Ahnaf, Abu Hanifah. Mazhabnya Abu Hanifah lah yang lebih banyak di dalam dunia sekarang. Kenapa? Karena dahulu sebelum runtuhnya kerajaan Islam, mereka bermazhab Hanafi. Kerajaan kita kenapa sebelum runtuh? Utsmaniyah menganut mazhab Hanafi. Maka tersebarlah mazhab Hanafi dan terbanyaklah nomor pertama. Keduanya baru Malikiyah, kemudian ketiganya baru Syafi'iyah, kemudian baru yang keempat Hambaliyah. Keempatnya Hambaliyah. Hambaliyah lebih sedikit karena biasanya Hambali sering dimusuhi oleh yang lainnya. Karena seringan Hambali tetap berpegang teguh kepada akidah yang sahih daripada yang lain yang terkadang kurang memperhatikan akidah. Yang penting permasalahan fikihnya dan permasalahan yang lainnya. Akidah yang kadang dilupakan sampai ulama Syafi'i ketika di zamannya kalau 1000 berapa Hijriah, Imam Krizi, beliau menyebutkan sampai untuk alhamdulillah di dunia ini ada saudara-saudara kami dari Hambali yang masih tetap tegar di atas akidah yang benar dan tetap tegar untuk mendakwahkan akidah tersebut. Yang salah satunya ada pencetusnya adalah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian beliau menyebutkan qala haddatsani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh. Haddatsani. Apa perbedaan antara haddatsani dengan haddatsana? Kemarin kita dengarkan haddatsana. Kok ini haddatsani? Perbedaannya apa? Domir, ya kan? Satu na, satu ni. Apa na? Domirnya? Nahnu, ni, ana. Jadi gimana? Haddatsana itu dikabarkan seperti ini. Ketika misalkan di antara bapak yang ada di sini, berkata apa? Haddatsana Fikri. Fikri telah mengajarkan kepada kami ini dan ini. Banyak orang, tapi ketika ada satu aja datang misalkan, begini ya, berarti haddatsani. Maka di sini menunjukkan Imam Muslim rahimahullah taala mendapatkan riwayat asar ini seorang diri menghadap gurunya.
Siapa gurunya? Abu Thahir Ahmad bin Amr. Maka beliau mungkin datang langsung ke rumahnya mungkin ataupun di tempat lain yang dimana hanya berdua di antara mereka. Maka Imam Muslim berkata haddatsani qala haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sah qala akhbarana Ibnu Wahb atau namanya Abdullah bin Wahab qala li. Maka Abdullah bin Wahab berkata, Malik ibni Anas telah berkata kepadaku. Malik ibni Anas telah berkata kepadaku, "I'lam annahu laisa yaslim rajulun haddatsa bi kulli ma sami' wa la yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bi kulli ma sami'." Apa kata beliau? Ketahuilah wahai Ibnu Wahab. Karena di sini qala li berarti sendiri juga. Jadi mungkin Malik ingin menasihati Ibnu Wahab. Wahai Ibnu Wahab. Ketahuilah annahu laisa, sesungguhnya tidaklah ada seorang yang selamat. Seorang yang selamat apa? Haddatsa bi kulli ma sami'. Yang dimana orang tersebut berkata, kami telah mengkabarkan semua apa yang telah kami dengar. Bahkan sampai apa berkata, wala takunu imaman abadan. Tidaklah ada seorang yang pernah bisa menjadi seorang imam selamanya. Imam, ulama. Wa huwa yuhadditsu bi kulli ma sami'a. Yang dimana dia mengabarkan kepada kita semua apa yang dia dengar. Maka para imam kenapa? Lihatlah sana sini, ke situ lagi. Supaya apa? Untuk memastikan hadis yang beliau terima. Imam Ahmad kenapa yang paling banyak sampai katakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, tawafad dunya marratain. Imam Ahmad bin Hanbal telah mengelilingi dunia 2 kali. Sekali aja udah pegel ya. Tawaf dunia itu pakai kaki, jalan kaki atau naik kuda minimal. Maksimal pakai kuda. Enggak kayak kita, mungkin paling kecilnya pakai motor. Sampai ada yang pergi haji dari Indonesia ke Mekah aja langsung diapresiasi begitu hebat. Imam Ahmad tawaf dunia 2 kali, mengelilingi, memutari dunia 2 kali untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Dan ketika mengelilingi tidak dengan transportasi yang memadai, paling cepat menggunakan kuda. Itu paling cepat. Maka para imam kita sungguh mereka sangat besar perjuangannya dalam menjaga agama ini. Dalam menjaga agama ini. Dan kemudian beliau melanjutkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan hadis yang lainnya, dan juga diberikan sebuah bab oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tadi tentang larangan dusta atas nama Rasul. Maka dia akan mendapatkan tempat di api neraka. Kemudian dilarang untuk berkata kita telah mengkabarkan seluruh apa yang kita dengar, karena itu ada peluang dusta di sana. Ada peluang dusta di sana. Dan maka juga para ulama itu tidak menghadiri majelis semua riwayat saya akan saya sampaikan, nggak ada. Padahal bermajelis sedikit demi sedikit. Mungkin sehari kadang para ulama ada yang 1 hari cuma 1 hadis dikasih. Datang buka majelis 1 hadis langsung ditutup oleh beliau dan beliau pulang. 1 hadis. Khalid bin Makhlad rahimahullah ta'ala, seorang imam besar yang menjadikan sebuah kitab musnad. Beliau membuat sebuah kitab musnad. Bagaimana cara belajarnya beliau kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ketika beliau pulang ke tempatnya di mana?
Andalus. Imam Ahmad di mana? Di Baghdad. Sangat jauh. Dan ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal sedang dihukum oleh pemerintah. Imam Ahmad bin Hanbal dihukum oleh pemerintahan ketika itu. Kenapa? Karena Imam Ahmad tidak mau berkata Al-Quran makhluk. Ini sudah masuk ke fase hampir terakhir. Fase pertama, beliau ingin dibunuh. Ketika Imam Ahmad dipaksa untuk berkata Al-Quran makhluk, gak mau. Kemudian akhirnya rajanya ketika itu Mu'tasim datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk membunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi ketika itu datanglah kabar kepada Imam Ahmad bahwa Mu'tasim atau raja tersebut datang ingin membunuh Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengangkat tangannya, ya Allah jangan temukan saya dengan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan orang tersebut meninggal sebelum sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah itu fase selanjutnya dicambuk, disiksa Imam Ahmad bin Hanbal dengan siksaan yang sangat berat. Sampai dikatakan, saya telah bernazar ketika raja tersebut tidak akan membunuh. Saya telah bersumpah tidak akan membunuh Imam Ahmad dengan pedang. Maka carikan cara lain untuk membunuh Ahmad ini. Maka dikatakan dicambuk. Berapa cambukan yang bisa membunuh Imam Ahmad bin Hanbal? Maka ditanyakan sekian jumlahnya. Maka dia akan mati. Maka dia panggil al-Ghazali tersebut, dipanggil Imam Ahmad, ikat dan kemudian dicambuk oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 1, 2, 3 dan kemudian pingsan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini fase siksaan. Kemudian setelah disiksa Imam Ahmad bin Hanbal dengan siksaan yang sangat pedih, kemudian setelah itu datanglah ganti generasi lagi rajanya. Akhirnya rajanya hanya memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bahkan lebih mudah lagi dipenjarakan di dalam rumahnya sendiri. Dilarang untuk mengajarkan umat. Nggak boleh, udah kamu di rumah saja, nggak boleh keluar. Tadi disiksa ya, silakan kau di rumah dasar saja, nggak boleh kau keluar. Maka ketika Khalid bin Makhlad dari Andalusia, Spanyol, sekarang dari Spanyol datang ke kotanya Imam Ahmad bin Hanbal dan kaget Imam Ahmad tahunya sedang dipenjara di dalam rumahnya sendiri. Akhirnya Khalid bin Makhlad datang kepada Imam Ahmad dan berkata, wahai Imam Ahmad, saya datang dari negeri jauh. Maka disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dari negeri ini, saudara saya lupa, dari negeri ini bukan. 2 lagi lautan yang harus diseberangi. Dari mana? Dari Andalus. Imam Ahmad tadi nggak tahu Andalus. Dari Andalus. Jauh sekali. Bagaimana saya sekarang dalam keadaan di penjara? Saya dalam tetap sami'an wa ta'na. Ya udah, bagaimana wahai Imam? Jikalau saya datang kepadamu dengan pakaian compang-camping, dengan pakaian seorang pengemis, datang ke rumahmu berkata sedekah, dan saya datang kau kabarkan 1-2 hadis. Sedekah apa? Sedekah ilmu. Kau wahai Imam Ahmad kepada saya. Sedekah ilmu. Kabarkan hadis tersebut kepada saya dan dilakukan oleh Khalid bin Makhlad setiap hari. Datang ke rumah Imam Ahmad, sedekah. Maka datang, memberi Imam mengajarkan 1-2 hadis, kemudian pergi. Lanjut lagi besok, dan lanjut lagi besok. Sampailah Khalid bin Makhlad menjadi seorang ulama. Datang ke rumahnya, kembali ke Andalus, dan melihat bahkan ketika tolabul ilmi, mereka belajar dengan sangat mudah. Mereka belajar sangat mudah dan berkata Khalid bin Makhlad, kalian telah belajar dengan kemudahan. Sungguh saya belajar dahulu sangat susah. Saya harus jadi pengemis dan cuma hanya 1-2 hadis yang bisa disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kemudian setelah itu bab fi du'afa wal kadzdzabin, bab orang-orang yang dhaif, orang yang lemah dan juga orang-orang yang dusta. Orang-orang
dusta. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Qala haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Numair wa Zuhair bin Harbin qala haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Abu Hani an Abi Utsman Muslim ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir ummat." Seakan datang dari akhir umatku, di akhir zaman setelahku, unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'una antum wala aba'ukum, yang dimana orang-orang tersebut berani menyampaikan hadis yang dimana kalian para sahabat dan juga bapak-bapak kalian para sahabat tidak pernah mendengar hadis tersebut, tidak pernah mendengar hadis tersebut. Maka sadaqah Rasulullah SAW, benarlah Rasulullah SAW. Datang zaman tersebut, di zaman kita makin banyak orang yang mudah berkata ini sabdanya Rasulullah SAW. Mudah sekali manusia zaman sekarang menisbatkan ini perkataannya Rasul, ini perbuatannya Rasul, ini sifatnya Rasul, sedangkan dia tidak tahu hal bagaimana Rasulullah SAW. Banyak orang berkata saya telah bermimpi dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, coba siflana, coba sifat kepada kami siapa yang kau lihat? Bagaimana? Apakah itu Rasulullah SAW atau tidak? Kemudian orang tersebut berkata begini dan begini. Kemudian Abdullah bin Abbas berkata, kalau seandainya engkau melihat Rasulullah SAW, engkau akan mendapati keindahan yang lebih dari apa yang kau lihat. Maksudnya apa? Membenarkan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Karena sifat Rasulullah butuh diriwayatkan dari asal kita. Nggak bisa kita berkata Rasul begini nih hidungnya, kecuali dari hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan syariat. Nggak bisa kita berkata oh ini begini dan begini karena ada pilihan. Mana hadisnya? Apakah sanadnya benar? Apa sanadnya? Tidak. Tapi sekarang banyak sekali yang mereka gampang bermudah-mudahan berkata ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebuah tanda hari kiamat dan sebuah tanda kebenaran nubuahnya Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW ini adalah benar. Karena perkataannya sangat benar. Dan kalau kita lihat sanadnya yang kedua, bahkan Rasul menyifati apa? Bukan sekedar saya kunu fi akhir ummati unasun manusia, tapi hadis yang kedua Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabuna ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi akhir zaman, nanti akan ada sebuah zaman yang dimana datang zaman tersebut dajjaluna kadzabun, seorang dajjal. Dikatakan oleh Rasulullah dajjaluna kadzabun. Maka sangat wajar ketika ada seorang ulama berkata kepada orang yang berani dusta kepada Rasul, dajjal. Karena sifat dari Rasulullah SAW sendiri, dajjaluna kadzabun. Orang-orang yang berani dusta kepada Rasul itu dajjal. Dajjaluna kadzabun ya'tunakum bina minal ahadits bima lam tasma'una antum wala aba'ukum. Yang dimana nanti dia itu akan mendatangkan hadis-hadis Nabi yang dikatakan ini hadis Nabi yang dimana kalian para sahabat tidak pernah mendengarnya.
ataupun bapak kalian para sahabat, mungkin sahabat kecil, dan juga tidak mendengar hadis tersebut darimu, tidak mendengar hadis tersebut. Maka sering ketika para ulama menyebutkan dengan ketika menyebutkan biografi seorang pendusta, Rasulullah berkata kadzdzab, dajjal. Jadi, karena Rasulullah SAW yang menyifati hal tersebut, seperti orang-orang yang mengaku nabi. Atau Rasulullah, la ya'ti qaum la yaqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai apa? Salasun, ada 30 orang. Yang apa 30 orang tersebut? Disebut dalam Dajjalun, yaz'um annahu nabi, yang dimana orang 30 tersebut mengaku dirinya seorang nabi. Dan sudah banyak di zaman kita sekarang ada orang-orang yang mengaku nabi. Terus kemudian fa iyyakum wa iyyahum, maka perhatikan oleh kalian mereka itu, jauhi. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Jangan dekat-dekat dengan mereka. La yudillunakum, supaya kalian tidak tersesati oleh mereka, dan juga wala yaftinunakum, dan juga kalian jangan sampai kalian terfitnah oleh mereka. Tidak boleh. Ketika ada seorang yang berani berdusta atas nama Rasul, jauh, jangan dekat. Jangan dekat karena akan kita yang tersesat olehnya. Jangan dekat. Maka hal tersebut sampai pernah terjadi di zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sampai di zaman itu terjadi di zamannya Abdullah bin Abbas, sampai Abdullah bin Abbas tidak mau lagi menerima hadis Nabi SAW. Dari orang, kecuali orang yang sudah jelas-jelas Ibnu Abbas tahu ini benar-benar orang yang thiqah, ini benar-benar sahabat Nabi, oh ini keilmuannya bagus, maka baru beliau menikah. Maka ada kisah dari Bushair ibn Ka'ab. Datang Bushair ibn Ka'ab kepada Abdullah bin Abbas. Ja'a hadza ila ibn Abbas. Bushair datang kepada Abdullah bin Abbas. Faja'ala yuhaddithuhu, dan jadilah si Bushair ini mengkabarkan kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ada sigar sahabat, kalangan anak-anak dari sahabat. Karena beliau umur masih 7 tahun, 9 tahun ketika setelah Fathul Makkah. Mungkin sampai umur Rasulullah meninggal, beliau masih belasan tahun, 11, 12, 13. Abdullah bin Abbas, maka beliau banyak meriwayatkan dari sahabat. Beliau banyak meriwayatkan dari sahabat, dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Bushair sini ingin menyampaikan, mengkabarkan kepada Abdullah bin Abbas beberapa hadis. Kemudian maka faqala lahu Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas, "Ud, coba di hadis kada wa kada. Coba sebutkan hadis ini dari sini." Fa'ada lahu, diulang lagi. Ud lagi, coba ulang lagi. Hadis ini dari sini, diulang lagi oleh Bushair. Terus berapa kali? Sampai mulailah Bushair berkata, faqala lahu, "Ma adri a'arafta hadisi kullah." Aku tidak tahu ini. Engkau ini mengetahui tidak hadis-hadisku seluruhnya, atau bagaimana? Wa ankarta hadza, atau engkau mengingkari ini hadis yang telah aku sampaikan, wahai Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atau engkau malah mengingkari seluruh hadis yang aku telah sampaikan kepadamu, wahai Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas berkata, "Inna kunna nuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id lam yakun yakdzab." Kita dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada umat, yang dimana kita tidak pernah terdengar dari kita seorang pendusta.
Tapi karena di zaman sekarang sudah menyebar sekali pendusta atas nama Rasulullah SAW, maka saya menahan diri untuk mendengar hadis-hadis dari orang-orang yang nggak jelas, dari orang-orang yang nggak jelas. Maka tarakna al-hadits anhu, maka kita tinggalkan hadis-hadis yang dari orang-orang yang nggak jelas. Dan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Dan juga Abdullah bin Abbas melakukan hal yang demikian ketika datang kitab yang dikatakan ini dari tulisannya Ali bin Abi Thalib. Karena ketika itu orang Syiah memasukkan hadis menisbatkan dari Ali dari Rasulullah SAW. Maka datang kitab tersebut dan akhirnya berkata apa oleh Abdullah bin Abbas, wallahi ma qada bihadzal ali illa an yakuna dhal. Demi Allah, tidaklah mungkin Ali yang menulis kitab ini, tidaklah mungkin Ali telah memutuskan hal ini, tidaklah mungkin Ali meriwayatkan hadis ini. Kalaulah seandainya benar, maka Ali telah tersesat. Ingin menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak mungkin meriwayatkan hadis yang palsu. Gak mungkin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berani menulis hadis-hadis palsu. Ini pasti bukan tulisannya Ali bin Abi Thalib. Ini pasti bukan hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena apa? Kullu sahabat al-udul. Semua para sahabat Nabi adil. Gak ada pun satu pun ada di antara para sahabat yang dusta. Maka sudah katakan dengan jelas ini bukan tulisan Ali. Ya, kalau misalnya Ali menulis begini, Ali itu sudah tersesat sebelumnya. Tapi Ali adalah seorang yang mustaqim, saleh, adil, imam. Tak mungkin Ali akan menulis hadis-hadis semisal-misal. Yang dimana hadis tersebut membela Syiah. Dan di kesempatan lain Qaus meriwayatkan, mengkabarkan qal utiya ibnu Abbas bi kitabin fihi qada'u Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Qaus berkata, telah didatangkan sebuah kitab yang dimana itu adalah keputusannya Ali bin Abi Thalib, yang dimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menisbatkan ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Famahahu illa qadar. Dihapus oleh Abdullah bin Abbas. Dihapus langsung. Karena ini nggak mungkin dari Ali. Walaupun beliau tidak mendengar, tapi yakin dengan betul ini nggak mungkin dari Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib tidak mungkin berani berdusta sama Rasulullah SAW. Tidak berani memutuskan sesuatu kecuali atas petunjuknya Rasulullah SAW. Maka sudah Abdullah bin Abbas. Dan dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah itu sepanjang zirah. Hadis-hadis yang dipalsukan itu sepanjang zirah. Zirah apa? Meter. Nah, ada meter, 1 meter ini. Hasta bisa naik gitu. Enggak, kayaknya 1 meter ini. Mungkin setengah meteran lah, setengah meter lebih. Dihapus. Karena ini dosa sama Ali bin Abi Thalib. Nggak mungkin Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis yang palsu, hadis yang tak jelas kayak gini, nggak mungkin. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa Abdullah bin Abbas tidaklah mau berdusta atas nama Rasulullah, dan beliau nggak mau ngambil hadis dari du'afa, dari orang lemah. Maka sampai Abdullah bin Abbas juga berkata, qala sami'tu al-Mughira al-Makhshum yaqul lam yakun yasduq ala aliyin
radhiyallahu anhu fil hadits anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah ada yang pernah berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib di dalam hadis-hadisnya kecuali adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa? Murid-murid Abdullah bin Mas'ud menjaga hadis. Sangat menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani dia berdusta. Maka kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan. Sudah azan belum? Sudah azan belum nih? Kemudian bab yang selanjutnya adalah bab annal isnada minad din. Isnad, sanad itu bagian dari agama. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sanad ini adalah mizahnya Ahlussunnah wal Jamaah, keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita lihat tadi Imam Ahmad bin Hanbal dalam fitnah khalqul Quran, Al-Quran dikata makhluk. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pertama kali oleh mereka? Samulana rijalakum. Sebutkan kepada kami siapa yang berkata demikian. Sebutkan kepada kami siapa yang berkata demikian. Siapa? Dari kalangan ulama kita, dari sebelumnya tabi'in, dari sebelumnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kebiasaan sanad ini adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa dipisahkan Ahlussunnah wal Jamaah dengan sanad. Maka pertama kali yang dikatakan oleh Imam Ahmad, samulana rijalakum. Tolong sebutkan kepada kami siapa rijal, siapa salafnya yang berkata Al-Quran itu adalah makhluk. Maka mereka nggak berani berkata, oh ini Abu Hurairah berkata demikian, nggak berani. Mereka nggak berani menyebutkan tapi ini berkata demikian, nggak berani. Bahkan mereka sendiri tidak berani menisbatkan kepada gurunya. Yang katanya mereka adalah muridnya Qadhi Abi Yusuf. Siapa Qadhi Abi Yusuf? Muridnya Abu Hanifah. Qadhi Abi Yusuf adalah muridnya Abu Hanifah. Nggak berani mereka menisbatkan kepada Qadhi Abi Yusuf. Karena mereka sudah tersesat ketika itu baca kitab As-Sutaris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Maka mereka nggak berani menisbatkan kepada gurunya Qadhi Abi Yusuf. Kenapa? Karena dia ketika menyebutkan, oh ini berkata Qadhi Abi Yusuf, maka Imam Ahmad bin Hanbal pertama kali yang akan mengingkari. Karena apa? Imam Ahmad adalah muridnya Qadhi Abi Yusuf. Mereka nggak berani. Sungguh kebodohan ketika mereka, oh ini Qadhi Abi Yusuf yang telah mengkabarkan kami. Nggak berani. Karena apa? Imam Ahmad tahu bahwa Qadhi Abi Yusuf tidak berkata demikian. Maka isnad, sanad itu sangat penting di dalam agama kita. Apalagi zaman-zaman mereka para ulama. Sampai berkata Abdullah Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka tolong lihat, perhatikan kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Kepada siapa engkau mengambil agama tersebut? Perhatikan, siapa dia? Siapa dia? Kemudian menyebutkan lagi Muhammad bin Sirin rahimahullah taala. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Asim al-Ahwal an Ibn Sirin rahimahullah taala qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Kita enggak pernah bertanya tentang isnad sebelumnya, sanad. Kenapa? Di zaman para sahabat enggak perlu ditanya sanadnya, kalau sudah mereka udul, sudah adil, mereka pasti jujur, mereka enggak bakal dari dusta. Dan di kibar tabi'in begitu pula, mereka enggak berani dusta. Enggak berani dusta. Falamma waqa'atil fitnah, kemudian setelah terjadinya fitnah. Kapan fitnah ini yang dimaksud oleh Muhammad bin Sirin? Kapan? Maqtal Utsman, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mulai
ada kelihatan hadis-hadis palsu. Tapi nggak setelah terbunuhnya Utsman, tapi setelah 50 Hijriah. Sekitar 50-an Hijriah baru terjadi hadis-hadis palsu. Tapi apa sebabnya? Salah satu terbunuhnya Utsman. Karena Utsman dibunuh oleh orang-orang pemberontak, orang-orang yang termakan hasutannya Abdullah bin Sabah. Terhasut oleh Abdullah bin Sabah akhirnya membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan Utsman bin Affan itu sangat mulia sampai katakan Dzunurain. Apa dia memiliki julukan? Kenapa dikatakan Dzunurain? Karena beliau mendapatkan 2 putrinya Rasulullah SAW, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Bahkan sampai Rasulullah, kalau kami ada yang ketiga, maka zawwajna. Kami akan nikahkan lagi engkau dengan anak kami yang ketiga. Tapi karena kami cuma hanya memiliki Ummu Kulthum terakhir, maka kita tidak bisa menikahkan engkau dengan anak kami yang lain. Karena saking cintanya Rasulullah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dibunuh. Sebabnya apa? Abdullah bin Sabah. Maka kemudian para ulama berkata, sammu lana rijalakum. Setelah terjadi fitnah tersebut, maka mulailah muncul firqah-firqah sesat Khawarij, Syiah. Sampai ada yang menyembah Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib membunuh mereka dengan membakar secara hidup. Dibuat parit oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dimasukkan orang semuanya dan kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena mereka menganggap Ali adalah Tuhan. Maka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itu baru datanglah Abdullah bin Abbas, datang Abu Hurairah menasihati Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau membunuh dengan azab yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengazab dengan api. Tidak boleh kita mengazab dengan api. Ada binatang kita api, kita bakar dia jadi hidup, tidak boleh. Kecuali sudah mati, sudah disembelih baru dibakar boleh. Jadi sate nanti ya. Tapi kalau hidup-hidup kita bakar nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu khusus buat Allah Subhanahu wa taala, nanti mengadab manusia ataupun jin di neraka. Maka mulailah di sana para ulama berkata, sammu lana rijalakum. Kabarkan kepada kami, siapa yang meriwayatkan ini? Siapa yang menjelaskan ini? Mulai sampai dulu kata, fayunzaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Maka kemudian kita lihat, ketika kita mengambil dari ahli sunnah, maka kita ambil hadisnya. Dan ketika kita melihat kalau saudara min ahli bid'ah, maka kita tidak mengambil hadisnya darinya. Kita mengambil hadis dari karena takut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Zinad rahimahullah taala juga meriwayatkan sebuah perkataan yang begitu mengkagetkan kita. Begitu mengagetkan. Berkata Abu Zinad rahimahullah ta'ala, qala adraktul bil madinati mi'ah kulluhum ma'munun. Saya mendapatkan di dalam kota Madinah Al-Munawwarah 100 orang. Kulluhum ma'munun, semuanya terpercaya di dalam ibadah. Dia ubah. Mereka ubah. Tapi apa kata Abu Zinad? Ma yu'khadhu anhum al-hadis. Yuqalu laisa min ahlihi. Tapi tidak diambil hadis dari mereka. Kenapa? Karena mereka bukan ahlinya. Ubah, abid, makmun, katakan percaya. Tapi tidak diambil hadis yang apa? Bukan ahli hadis. Mungkin ketika diambil dengan syarat hadis, mungkin dia belum mencapai derajat adil, maka diambil hadisnya. Tapi kalau dikatakan personnya, oh dia adalah seorang yang ahli ibadah, ahli takwa. Tapi untuk mengambil hadisnya tidak. Ya,
seperti ini para ulama. Sampai seperti ini. Bahkan kemudian ada sebuah perkataan yang sangat mengejutkan dari ulama kita. Lam nara, kata Pak Yahya ibn Sa'id al-Qattan, lam nara as-salihina fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Tidaklah kami pernah lihat ada orang soleh yang lebih dusta dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang soleh mendustakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Di zaman tersebut banyak sekali. Dan bahkan ada orang-orang dari ahli sunnah wal jamaah berani mendustakan hadis Nabi, berani berkata al-iman, mentakrifkan iman dan dinisbatkan itu perkataan Rasulullah SAW. Ada di antara ahli sunnah juga menyebutkan permasalahan lughah Arabiyah. Lughah Arabiyah ini begini dan begini dan begitu. Untuk memotivasi manusia berkata dengan bahasa Arab, tapi dengan hadis palsu. Dan orang yang dekat orang soleh banyak. Dan juga banyak orang-orang soleh yang berani memasukkan hadis tentang fadailul a'mal di dalam fadailul a'mal. Ketika melihat, oh ini lagi kurang permasalahan zikirnya, oh saya katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini dan begini untuk masalah untuk memotivasi umat. Dan ini banyak. Dan juga banyak di antara kita juga berani berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu bukan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang kita lakukan seperti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Anas bin Malik atau seperti sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka berkata, "Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atau ya semisal inilah perkataan Rasulullah SAW. Karena sangat mudah sekali. Dan ketika kita belajar wadda'un, pembahasan tentang masalah memasukkan hadis, dimasukkan oleh para ulama apa? Ada rem di sana, as-salihun, orang soleh. Para orang soleh pun memasukkan hadis. Tadi yang dikatakan oleh Abu Zinad, apa, mendapatkan 100 orang soleh, orang abid, tapi tidak kita ambil hadisnya. Tidak kita ambil hadisnya. Karena apa? Khusus untuk permasalahan hadis tidak cukup jadi soleh. Karena ada syarat-syarat lainnya. Dia harus soleh, dia harus adil, nggak boleh fasik. Dia harus dobat, hafalannya kuat. Ketika diminta untuk dihadirkan, langsung dihadirkan. Tolong kabarkan kepada saya hadis ini, kemudian langsung dihadirkan. Atau ketika dia mungkin hafalan lemah, tapi dalam kitab tulisannya dia sangat teliti. Setelah menulis, disampaikan kepada gurunya, wahai syekh, ini benar tidak hadisnya begini? Oh benar. Karena butuh belajar lagi. Berbeda ilmu hadis dengan ilmu yang lain. Maka sampailah di zaman kita sekarang dan sampai diakui oleh orang-orang kafir di sana bahwa ilmu yang paling canggih yang belum bisa mengalahkan ketelitiannya daripada ilmu hadis. Sangat teliti para ulama. Pada suatu hari pernah datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal membawa beberapa hadis. Hadis rusak, palsu, munkar, matruk, bahkan juga maudhu'. Datang kemudian Imam Ahmad bin Hanbal belum mendengar hadis ini. Tapi beliau karena saking ahlinya berkata, oh ini hadis ini ada masalah.
ada masalah di sini. Ini munkar, ini matruk, ini maudhu', oh ini begini, itu begitu. Kemudian orang yang bertanya, dari mana engkau tahu wahai Imam Ahmad? Tolong jelaskan kepada kami. Dari mana berkata? Dari saya jelaskan. Tapi begitu. Kalau engkau mau percaya, silakan datang pada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, imam hadis. Datang lagi kepada Yahya bin Ma'in dengan perkataan sama. Oh ini begini, ini begitu, ini begitu. Ini matruk, ini dhaif, ini munkar. Ini maudhu'. Kemudian ditanyakan, bagaimana jelaskan wahai Imam apa yang cacatnya? Maka berkata juga Imam Yahya bin Ma'in, dari tua tanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tapi hadis itu begitu. Kemudian ketika datang kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maka dijelaskanlah hadis ini begitu juga. Maka para ulama berkata, berarti ketika dia sudah menjadi nuqadul hadis, ahli di dalam hadis, maka mereka akan memiliki zauq, rasa yang begitu mendalam. Ketika disebutkan sebuah hadis, ini ada cacatan. Kadang di antara mereka nggak bisa menyebutkan ini cacat di sini. Kenapa? Sudah semakin lama membuka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buka hadis ini, buka hadis itu. Akhirnya sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hibah kepadanya. Tapi ketika dicari, maka ketemu oh ini benar seperti apa yang dikatakan Imam Ahmad. Oh begini, karena ini, karena itu. Karena ilmu hadis butuh permasalahan yang lebih mendalam, lebih mendalam. Lalu kemudian beliau berkata lagi, Qala Ibnu Abi Attab, falaqitu ana Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qattan fasa'altuhu anhu faqala an Abi. Kemudian aku berkata kepada Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dan aku bertanya kepada bapaknya, Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, ulama besar di dalam ilmu hadis. Maka beliau berkata, lam tara ahlul khair fi syai'in akdzaba minhu fil hadis. Tidaklah aku pernah melihat orang dari ahlul khair, dari orang baik, yang dimana dia itu lebih gampang dusta atas nama Rasulullah SAW. Kadang karena dia terlalu syuhrahnya, oh dia itu diustadkan, dia diulamakan. Terkadang apa? Ini ada Rasul bersabda ini enggak? Oh iya bersabda. Kalau Rasul begini. Supaya apa? Menutup dari kebodohannya dia. Nah kemarin kita telah jelaskan bagaimana seorang Syiah, ulama Syiah yang bertobat dan kemudian menceritakan bagaimana engkau berani mendustakan nama Rasulullah. Ketika ada pertanyaan yang saya nggak tahu, maka saya dustakan nama Rasulullah SAW. Dan itu pun banyak terjadi di zaman tersebut. Maka sampai para ulama berkata demikian. Dan lihat sebuah perkataan dari cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wajib lagi cicit Qasim Al-Qasim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Qasim, dan bahkan beliau bukan sekedar itu, beliau juga memiliki ibu dari cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya binti Muhammad bin Abi Bakar. Ibunya binti Muhammad bin Abi bin Bakar. Kemudian datang seorang bernama Abu Uqail atau Abu Aqil. Qala kuntu jalisan 'inda Al-Qasim ibn Ubaidillah wa Yahya ibn Sa'id. Faqala Yahya lil-Qasim, berkata Yahya kepada Qasim, pada Al-Qasim, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, innahu qabihun ala mithlik
'azimun an tus'ala 'an syai'in min amri hadzal din fala yujad 'indaka minhu al-'ilm. Wahai Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ini sangat buruk jikalau ini ada di sisimu, wahai Aba Muhammad. Apa yang buruk tersebut? Ketika ada sebuah pertanyaan di dalam urusan agama datang kepadamu, fala yujad indaka minhu ilmun wala farajun aw ilmun wala makhrajun, yang dimana engkau nggak tahu. Ini aib besar ini keburukan sekali. Engkau adalah cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau cucunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sampai disebutkan faqala lahu Qasim wa amma dzak. Kenapa itu memalukan sekali bagi saya? Kenapa sih memalukan? Karena disebutkan karena engkau innaka ibnu imamainil huda. Karena apa? Engkau itu anak dua imam petunjuk, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Engkau cucu dari pihak bapak dari Umar, engkau cucu dari pihak ibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sangat buruk ketika ada sebuah pertanyaan kepadamu dan engkau nggak jawab dan engkau nggak tahu. Maksudnya apa? Udah, kau jawab aja asal. Jawab aja asal. Sebutkan disebutkan kepada Rasulullah. Karena itu buruk sekali, wahai Al-Qasim. Maka Bapak terdapat Al-Qasim. Yaqulu Al-Qasim. Maka Al-Qasim berkata kepadanya, aqbahu min dzak indama aqala anillahi an aqul bi ghairi ilmin. Atau perkataan setelahnya, ya hadis setelahnya lebih besar, lebih mengena maknanya. A'zamu min dzalika wallahi indallah wa inda man aqala 'anillah an aqula bi ghairi ilmin aw ukhbira an ghairi thiqatin. Apa kata Qasim? Ini sungguh perkara yang besar. Besar apa? Dari hal tersebut. Ini perkara yang besar, ditanya nggak tahu, jawab nggak tahu. Jangan saya disuruh untuk berdusta sama Rasul atau suruh menjawab sesuatu yang tidak saya miliki ilmunya. Wallahi, dia itu sangat lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa inda man aqala 'anillah, dan juga bagi orang yang memiliki ilmu bahwa perkara pertanyaan yang enggak tahu jawabnya enggak tahu. Jangan dipaksa untuk tahu. Yang dimana an aqula bi ghairi ilmin, yang dimana aku berani berkata tanpa dasar ilmu. Dan juga apa? Au ukhbira an ghairi thiqatin, atau aku kabarkan kepadamu dari kabar bukan dari orang yang thiqah. Mengangkat tangan Al-Qasim, nggak tahu ya, nggak tahu. Allah, saya nggak tahu. Atau Al-Qasim nggak berani juga mengkabarkan sebuah hadis yang dia tahu ini nggak thiqah. Jadi saya maka jawab nggak tahu, saya sudah cukup. Kenapa engkau memaksa saya untuk berkata hadis ini? Coba riwayatkan aja di sini. Bolehnya kita meriwayatkan hadis dhaif jikalau kita menjelaskan kedhaifannya. Hadis ini dhaif, hadis ini munkar, hadis ini matruk, hadis ini maudhu, boleh. Tapi kalau kita menyebutkan hadis dhaif dan tanpa menyebutkan hadis tersebut dhaif, tanpa menyebutkan hadis itu maudhu, maka itu terlarang. Karena apa? Bisa jadi manusia mengamalkan hadis tersebut. Bisa jadi manusia mengamalkan hadis tersebut dan bisa menjadi apa? Dosa jariah bagi kita semuanya. Maka di sini beliau masih banyak mengisahkan tentang orang-orang yang berdusta, dan beliau bahkan di sini menyebutkan beberapa nama langsung. Oh, ini seorang ini pendusta, orang ini pendusta. Seperti salah satu contoh yaitu Anna Aba Ja'far Al-Hashimi Al-Madani kana yad'u ahadits kalam haq
wa laysat min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yarwiha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ja'far Al-Hashimi Al-Madani kana yad'ul ahadits, dia memasukkan hadis-hadis Nabi yang dimana perkataannya benar, perkataannya itu baik, tapi apa? Walaysat min ahaditsin Nabi, dan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu tidak pernah ada meriwayatkan hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keinginan kita baik, yang kita ucapkan benar, tapi tidak kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh terakhir, seperti ada sebuah hadis yang disepakati oleh para ulama kedhaifannya. Al-ma' tahurun la yunajjisu syai' illa ma ghalaba rihuhu aw ta'amuhu aw lawnuhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Ya, ini pernah disabdakan lewat hadis yang lain, tapi tambahnya illa ma ghalaba rihuhu aw lawnuhu aw ta'amuhu, itu hadisnya dhaif dan disepakati oleh para ulama kedhaifan hadisnya. Maka para ulama tidak ada yang berani bahwa ini perkataan Rasul. Maka kita ketika mendapatkan sebuah air kemudian terjatuh benda najis, berubah warnanya, maka dia najis karena sabda Rasul, karena perkataannya Rasulullah SAW. Tidak berani para ulama menyebutkan itu perkataan Rasulullah SAW. Walaupun perkataan benar, ijma para ulama, air akan najis ketika tiga sifat tersebut berubah. Ketika air berubah cuma warnanya saja, jadi karena ada benda najis jatuh dan berubah warnanya saja, maka dia najis airnya. Tapi mereka tak berani mengatakan, oh ini karena berubah gaunnya, ini karena sabdanya Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka telah sepakat hadisnya dhaif. Maka kita harus pahami. Kita terkadang para ulama nggak berani berkata menisbatkan ini kalamnya Rasul, ini perkataannya Rasul. Walaupun itu perkataan tersebut konteksnya benar oleh hadis lain, tapi untuk menisbatkan perkataan itu kepada Rasulullah sangat berat, sangat berat. Seperti hadis yang sering kita juga, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan lafaz hadis an-nazafah minal iman, gak berani kita berkata itu hadis Nabi SAW, karena itu hadis palsu yang dipalsukan oleh manusia. Gak berani, walaupun maknanya itu benar. Ada hadis lain yang berbunyi at-tuhur syatrul iman, taharah mensucikan sebuah itu adalah sebagian dari keimanan. Tapi untuk menisbatkan an-nazafatu minal iman dengan kepada perkataan Rasul, maka kita tidak berani dan tidak boleh. Ketika kita menisbatkan itu kepada Rasul, berarti kita telah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebihlah kita hati-hati di dalam menisbatkan sebuah perkataan. Ini perkataannya Rasul, ini perkataannya Rasul, sedangkan hadisnya dhaif, sedangkan hadisnya matruk atau hadisnya maudhu bahkan. Maka tahanlah lisan kita untuk berkata demikian. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam kitab iman, karena beliau Imam Muslim rahimahullah memulai kitabnya dengan kitab al-iman. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Berarti dia harus tahu ini saja si pengajar. Seorang muhaddits itu harus tahu bukan sekedar sejarahnya dan tahu marwiyat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang tersebut. Misalkan tadi Abu Wa'il, misalkan Abu Wa'il
Maka saya muhaddis itu harus tahu bagaimana biografinya Abu Wa'il, bagaimana sejarahnya Abu Wa'il, belajar dengan siapa, dan juga punya murid siapa saja. Kemudian harus tahu hadis-hadisnya Abu Wa'il. Apa saja hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Wa'il, dilihat, dicek, dibandingkan dengan riwayat orang-orang yang ada di sana. Riwayat yang sederajat dengannya. Dilihat, oh derajatnya ini, oh enggak, dia nggak saling nggak menyisi orang yang siqah. Misalkan sudah ada yang siqah, oh dia nggak menyisi hadisnya itu sama dengan riwayatnya orang siqah. Oh sejarahnya begini, orang adil, orang soleh, orang zalim, maka dia juga siqah. Maka berat untuk ulama hadis itu sebenarnya berkata siqah, berkata shadiq, karena mereka harus tahu riwayat dan juga sejarahnya ulama tersebut, sejarahnya rawi tersebut. Dan bahkan di antara rawi itu ada yang namanya, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Dulu juga kerja itu pernah kita juga persetujuan. Ustaz Sufyan yang membahas tasbih hadis itu namanya, nama-nama bapaknya sama, yang membedakan nama kakeknya. Dan ketika saya mentafsir hadis di satu namanya, nama bapaknya, nama kakeknya sama, yang membedakan nanti nisbatnya. Maka harus sangat teliti. Ulama hadis harus sangat teliti dan mengetahui sirahnya, sejarahnya, dan juga harus tahu riwayat-riwayat hadis yang dia riwayatkan apa saja untuk dibandingkan dengan riwayat yang lain. Bahkan di antara mereka itu menghitung ada berapa hadis yang dia riwayatkan. Kalau cuma 2, 3, ini majhul berarti. Ini majhul. Disebutnya majhul hal. Kalau cuma 1, berarti majhul saja, lebih parah daripada majhul hal. Jadi begitu lumayan berat. Baru satu rawi, yang rawi yang lainnya. Bagaimana kayak Pak Imam Ahmad bin Hanbal, otaknya begitu encer daripada komputer yang canggih di zaman sekarang. Bagaimana encernya otaknya? Kalau komputer yang ada sekarang, jawabannya dikatakan ini canggih, kalah dengan Imam Ahmad. Bahkan dari Imam Ahmad disebutkan ini langsung disebutkan, langsung mengalir. Imam Bukhari ketika disebutnya langsung mengalir, nggak ada loading, mereka langsung mengalir begitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Antara Syekh Al-Albani sama Syekh bin Baz itu lebih mana? Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz, yang muhadis itu Syekh Al-Albani. Syekh bin Baz bukan muhadis. Syekh bin Baz bukan muhadis. Syekh bin Baz ya fuqaha ulama, tapi bukan muhaddisun. Yang muhadis adalah Syekh Al-Albani. Maka ketika ada perbedaan di antara Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani, maka kita ambil qaulnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Karena Syekh Al-Albani lah yang muhadisnya. Ya Syekh bin Baz tahu hadis, belajar juga hadis, lumayan juga mendalam, tapi kurang lebih mendalam daripada Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani. Karena apa? Terbatasnya fisiknya. Syekh bin Baz terbatas fisiknya adalah matanya buta. Matanya Syekh bin Baz itu buta, maka terbatas untuk mempelajari ilmu hadis. Maka ketika dibandingkan, maka Syekh Al-Albani jauh lebih unggul daripada Syekh bin Baz di dalam hadis. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan ini membuat semangat kita lebih semangat belajar hadis dan juga lebih semangat untuk hati-hati mengucapkan ini sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.